di bulan Ramadan, dan Allah karuniakan pula pagi hari ini kepada kita salat 2 rakaat sebelum subuh, di mana Rasulullah mengingatkan akan keutamaan dan keistimewaannya. Rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Belum lagi Allah berikan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat subuh berjamaah, di mana Rasulullah pun juga mengingatkan akan keutamaan dan keistimewaannya kepada kita semuanya, terkhusus orang-orang yang telah melakukannya dengan istiqamah. Man shalla as-subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengartikan dhimmah, jaminan, fi amanillah, dia ada dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keamanan. Namun juga sebagian lain mengatakan dhimmatillah ini jaminan, Allah akan jamin rezekinya, Allah akan jamin keamanannya, Allah akan jamin keselamatannya. Maka penting sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas di pagi hari, salat subuh jangan pernah ditinggalkan. Terus kita lakukan dengan istiqomah, karena ini menentukan keselamatan kita pada hari itu sendiri. Fidmitillah. Seseorang siapapun di antara kita yang melakukan salat subuh 2 rakaat, Allah akan jamin keselamatan, Allah akan jamin kesehatannya, Allah jamin rizkinya, Allah jamin segala-galanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya salat subuh itu sendiri tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari, mereka berkumpul. Mereka berkumpul di pagi hari, mereka berkumpul di salat subuh. Kumpul, Pak. Pagi hari ini malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari berkumpul mereka. Lalu yang bertugas di malam hari kembali kepada Allah dan Allah menanyakan, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka pun menjawab, taraktuhum yusallun wa na'tihim wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat subuh dan kami kembali kepada mereka di waktu asar, sementara mereka pun juga menunaikan salat asar. Dilaporkan setiap perbuatan kita, terutama salat subuh ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada salat subuh ini sendiri Rasulullah memberitahu kepada kita, man shalla al-bardain, barang siapa salat bardain, diartikan salatul asr wa salatus subuh, salat asar dan juga salat subuh. Barang siapa yang salat bardain, salat asar dan salat subuh berjamaah, maka Allah haramkan baginya api neraka. Allah jauhkan orang tersebut dari api neraka. Ini pentingnya salat subuh Bapak Ibu, untuk kita melakukannya. Dan salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh. Sampai Rasulullah memberitahu kepada kita, seseorang yang melakukan salat subuh berjamaah dan salat isya bara'atun minan nifaq, dia terbebas dari kemunafikan. Bukan orang munafik, karena orang munafik itu setiap kali hendak menunaikan salat subuh amat sangat berat untuk bisa dilakukannya, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang muslim. Afqalus salati 'indal munafikin, afqalus salah bagi orang-orang munafik yang paling amat sangat berat untuk dilakukannya salat subuh. Insyaallah kita semuanya yang menunaikan salat subuh dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan ini. Dan juga di salat subuh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Umar berkata,
la an usalliya as-subha fi jamaah. Sungguh salat subuh berjamaah ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku prioritaskan min an usalliyal laila kullah hatta yusbih, daripada salat semalaman suntuk sampai subuh. Ini Umar berkata, karena pada saat itu Umar menemukan salah seorang sahabat, dia semalaman suntuk ibadahnya, dia sholat tahajudnya sampai menjelang subuh, namun di waktu sholat subuh tiba tidur. Di saat sholat subuh hampir dekat, dia pun tertidur sampai tola'at syams, matahari pun terbit saat itu. Maka Umar berkata kepada seorang sahabat ini, la an usalliyas subha fi jamaah ahabbu ilayya min an usalliyal laila kullah hatta yusbih. Lebih baik aku salat subuh berjamaah daripada salat semalaman suntuk namun tidak salat berjamaah. Dan di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, seringkali terjadi di tengah-tengah kita bagaimana mereka sholat tarawih, bagaimana juga mereka sholat tahajud di waktu malam. Hampir semua malam ia gunakan dengan sholat, tilawah dan seterusnya. Giliran sholat subuh dia tidak terlihat di masjid, giliran sholat subuh dia tidak melakukannya berjamaah. Ketahuilah, salat subuh afdal, salat subuh ahabbu, salat subuh lebih dicintai oleh Umar untuk dilakukannya berjamaah daripada harus ibadah sunnah semalaman suntuk. Makanya Umar mengatakan, inna li hadhil qulub iqbal wa idbar. Sesungguhnya hati ini ada kalanya semangat, ada kalanya juga tidak semangat. Maka kata Umar, fa amma iqbal, ya, adapun di waktu hati kita ini lagi sedang bersemangat ibadah, terutama di bulan Ramadan yang kita kenal dengan berkahnya, segala sesuatu yang berat kita bisa melakukannya dengan amat sangat mudah dan ringan di bulan suci Ramadan. Maka marilah semangat ini kita jaga, semangat kita ini kita jaga terus, kita pupuk terus. Kata Umar, di waktu kita bersemangat, fakhuduha bin nawafil, maka lakukanlah banyak amalan-amalan sunnah, lakukanlah banyak solat-solat sunnah di waktu hati kita itu semangat. Mulai dari solat tarawihnya, mulai dari solat tahajudnya, mulai dari solat subuh berjamaahnya, mulai dari tilawatil Qur'annya, mulai dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Di waktu hati kita bersemangat, lakukan itu semuanya. Namun kata Umar, wa idbar, di waktu hati kita ini lagi malas. Karena manusia ini Bapak Ibu, likulli syai'in fatrah, segala sesuatu itu pasti suatu saat pada masanya akan merasakan fatrah, futur. Mereka malas ibadah, waduh salat tarawih malas, ya, terus malas tilawatul Quran. Manusiawi Bapak Ibu, wajar. Manusia itu yazidu wa yanqus, imannya itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan melakukan taat kepada Allah dan berkurang iman kita ini dengan melakukan kemaksiatan. Wajar, manusiawi. Ini manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat kan yazidu wala yang, kalau malaikat la yanqus wala yazid wala yanqus, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Tidak bertambah dan tidak berkurang juga, itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa terus-menerus melakukan semua perintah yang Allah berikan kepada dia. Sementara kalau para anbiya wa rasul, masya Allah, imannya yazid wala yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Itu para nabi dan para utusan. Sementara kita yazid wa yanqus, bertambah, iqbal idbar gitu. Semangat tidak semangat, itu manusia. Tetapi di waktu kita tidak bersemangat, gunakanlah semangat itu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Namun jika kita sedang futur, kita sedang malas untuk beribadah, karena itu sudah manusiawi, fakhuduhu bifaraidiha, maka cukup kita melakukan yang wajib-wajib saja. Ya pokoknya sholat berjamaah, ya pokoknya puasa, pokoknya
Asalkan kita melakukan yang wajib-wajib saja, itu kewajiban seorang muslim. Ini keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan bagi siapapun umat Muhammad yang melakukan salat subuh. Allah jauhkan, Allah ismah, usima minan nar, Allah jaga bagi orang yang melakukan salat subuh daripada siksa api neraka. Allah berikan jaminan keamanan, rezeki dan semuanya bagi orang yang melakukan salat subuh. Dan salat subuh 2 rakaat sunnah sebelumnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan juga basyir, berilah kabar gembira, al-masya'ina fil dhulami ilal masajid, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid. Artinya mereka sholat subuh ngantuk, baru saja makan sahur sambal kebanyakan, ngantuk sudah, malas aras-arasan, tak rebahan dulu, tak layah-layah dulu, tiba-tiba bablas Bapak Ibu. Ya. Tapi bagi orang-orang yang masya'ina fi dzulami ilal masajid, meskipun di waktu petang ya ngantuk, kita terus pergi ke masjid untuk menunaikan salat subuh, basyir, berilah kabar gembira, binurillahi tam yaumal qiyamah, dengan cahaya Allah yang amat sangat sempurna kelak di hari kiamat. Masya Allah, banyak Bapak Ibu keutamaan dan keistimewaan salat subuh itu sendiri, baik 2 rakaat sebelum subuh ataukah salat subuh berjamaah. Makanya ibu-ibu yang hadir pagi hari ini mungkin bisa menyampaikannya kepada suami atau kerabat atau orang yang terdekat ada di samping kita. Dan juga tidak kalah pentingnya setelah subuh. Setelah subuh ini Masya Allah, ada hadis secara khusus membicarakan terkait keutamaan setelah subuh ini. Man sholat subhah, man sholal fajr fi jamaah, barang siapa sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia itu duduk, tidak langsung pergi ke rumah setelah sholat subuh. Yang kebayang bukanlah kasur, yang kebayang bukanlah ranjang, yang kebayang bukanlah bantal, melainkan dia duduk setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Yadhkurullah, apakah dengan berzikir kepada Allah, apakah dengan tilawat Al-Quran, ataukah dengan mengaji, hadir dalam majelis ilmu, hatta tatlu asyams, hatta tatlu asyams, sampai tulu, sampai tulu dia. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka Allah berikan pahala kepada orang tersebut sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Tetapi setelah tulu'us syams shalla rakaatain, dia salat 2 rakaat tulu'. Masya Allah. Dan saya membaca salah satu kisah seorang ulama salaf terdahulu, Ibnu Taimiyah, bagaimana beliau setelah sholat subuh hampir tidak pernah meninggalkan, selalu berada di masjid, istiqomah seumur hidupnya. Saat beliau ditanya oleh seorang sahabat yang lainnya, oleh temannya, wahai Ibnu Taimiyah, kenapa engkau hampir tidak pernah meninggalkan masjid setelah subuh sampai tulu dan sholat 2 rakaat? Maka jawaban Ibnu Taimiyah pada saat itu, duduk setelah sholat subuh sampai tulu itu vitamin saya, itu penyemangat saya. Kalau saya tidak melakukannya, maka pada hari itu juga aku tidak akan bersemangat melakukan aktivitas yang lainnya. Bayangkan. Jadi kalau gak duduk gitu setelah subuh, zikir, tilawah dan yang lainnya sampai tulu dan 2 rakaat salat setelah itu, kalau gak melakukannya itu lemes, gak semangat hari itu untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, seperti itu ulama-ulama terdahulu memberikan gambaran kepada kita. Bahkan masing-masing kita ini Bapak Ibu ya, di setiap pagi harinya dan di setiap hari juga, setan itu mengikat di belakang punuk kita, di belakang leher kita, salasa uqadin, 3 ikat ya, dan 3 ikatan itu akan lepas apabila saat kita bangun dari tidur berdoa,
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Setelah kita berdoa, setelah bangun tidur kita berdoa, kita bergegas wudu untuk menunaikan sholat subuh. Pada saat kita bangun tidur berdoa, satu ikatan lepas. Pada saat kita bergegas wudu untuk menunaikan sholat subuh, dua ikatan lepas dari setan itu. Dan apabila kita langsung menuju ke masjid menunaikan sholat, menunaikan sholat subuh, maka tiga ikatan itu pun akan lepas. Fa'ashbahana silton. Maka pagi harinya orang itu semangat, menggebu-gebu untuk beribadah kepada Allah, untuk bekerja, semangat. Namun sebaliknya, orang yang tidak melakukan aktivitas kesehariannya seperti itu, terlihat wajahnya itu lemas, terlihat wajahnya itu malas, terlihat, berarti amalan pagi hari kita terlewatkan, tidak kita lakukan. Ini beberapa ajaran Rasulullah kepada umatnya, bagaimana kita menyikapi sholat subuh itu sendiri dan juga setelah sholat subuh. Dan ada juga hadis yang cukup menarik Bapak Ibu. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu ayyaghdua ila buthan au ila aqiq fayati binaqataini kumawaini. Siapakah di antara kalian yang di pagi harinya pergi ke pasar, pulang-pulang bawa 2 ekor unta gemuk-gemuk min ghairi ismin wala qati'at rahim, tanpa harus menyakiti orang lain, ya. Siapa di antara kalian yang di pagi harinya pergi ke pasar, ya, pulang-pulangnya membawa 2 ekor unta besar-besar gemuk-gemuk tanpa harus menyakiti orang lain? Siapa? Kata Rasulullah. Maka para sahabat saat itu pun menjawab, kulluna nuhibbu dzalik ya Rasulullah. Kami semuanya ingin melakukan itu ya Rasul. Kami semuanya ingin memilikinya ya Rasul. Bagaimana? Maka kata Rasulullah saat itu, la ayyaghdu ahadukum ilal masajid. Hendaknya di setiap pagi harinya kalian itu pergi ke masjid. Fayaqra'u ayatain. Lalu kemudian dia membaca 2 ayat dari Al-Quran, khairum min naqatain. Jadi hendaknya di pagi hari kita pergi ke masjid baca 2 ayat Al-Quran saja Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak, 2 ayat. Itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk-gemuk itu. Masya Allah. Baca 2 ayat saja, lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk. Bacanya di pagi hari itu. Wasalas khairum min salas, ya, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk-gemuk. 4 ayat dan seterusnya lebih baik daripada unta. Masya Allah. Hal ini sederhana sepertinya kita lakukan, ya, sederhana tetapi pahala yang Allah janjikan kepada kita amat sangat luar biasa. Maka di bulan Ramadan Bapak Ibu, marilah kita benar-benar memaksimalkan setiap waktu, detik di bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan yang amalan-amalan sunnah seperti yang sudah kami sampaikan, 2 rakaat subuh, ya, lalu kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian juga hadir dalam majlis ilmu ba'da subuh, atau kalaupun tidak ada majlisnya kita zikir sampai tulu', ya, kita tilawatil Quran sampai tulu', sholat 2 rakaat setelahnya, maka pahalanya sama seperti haji dan umrah sempurna, dan setiap 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dan ayat-ayat seterusnya lebih baik daripada unta yang gemuk-gemuk. Semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.